Kadis Bogor, ya sama dong, perlakukan kayak preman di Bekasi. Tidak cukup hanya pembinaan, harus ada tindakan tegas. Ya udah, polisinya bertindak. Kan preman Bekasi juga ditangkap kan, ditahan kan, preman ditahan. Masa kepala desa? Luar biasa, Kang Deddy kembali bikin heboh satu Indonesia. Ya, kali ini Kang Deddy telah bertindak tegas kepada kepala desa yang melakukan tindakan memalukan. Kadis Bogor, dari sisi otoritas kewenangan, kan SK kepala desa itu dari bupati. Maka bupati harus punya tanggung jawab terhadap pembinaan kepala desa. Itu dari sisi aspek kewenangan otorisasi. Tetapi dari sisi aspek kepala desa abai terhadap instruksi gubernur, itu kesalahan yang tidak bisa diampuni. Gitu loh Pak, abai Pak. Nah kemudian perlakuannya bagaimana? Ya sama dong, perlakukan kayak preman di Bekasi. Ya udah, polisinya bertindak. Kan preman Bekasi juga ditangkap kan, ditahan kan, preman ditahan. Masa kepala desa kan sudah tahu ada instruksi, kan dia melakukan sebuah perbuatan, meminta untuk digratifikasi, melanggar hukum itu. Ya melanggar hukum. Jadi tidak cukup hanya pembinaan, harus ada tindakan tegas. Secara hierarki dari Pemprov juga kan ada juga semacam kayak bantuan keuangan untuk desa-desa Pak. Ya itu rencana gimana? Ya itu yang akan nanti kan lagi rumuskan, saya rumusan. Jadi itu yang akan, dan kita hanya akan menurunkan bantuan kepada desa yang desanya sudah bisa melakukan tertib pengelolaan keuangan, tertib pengelolaan pembangunan, termasuk desanya bisa ngurus sampah. Desanya yang masih kotor, nggak mau ngurus sampah, nggak mau ngurus sungai, aku nggak turunin bantuan. Ya, untuk yang belum tahu, sebelumnya telah heboh kepala desa di Kabupaten Bogor meminta THR dengan jumlah jumbo 165 juta ke perusahaan-perusahaan yang berada di desa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Kelapa Nunggal atas nama Dendang Saripudin memohon maaf atas beredarnya surat edaran dari desa kami yang meminta dana untuk THR Ramadan yang beredar luas di media sosial. Maksud dari surat tersebut hanya bersifat himbauan, mohon kepada para pengusaha untuk mengabaikan surat yang sudah terlanjur beredar, dan saya akan menarik kembali surat himbauan tersebut. Saya mengaku salah dan memohon maaf kepada para pihak yang merasa kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti yang tadi sudah kita lihat, Kang Deddy langsung merespon dengan cepat kepala desa tersebut dan langsung meminta dengan cepat pula kepada Sekda Kabupaten Bogor untuk cepat menindak kepala desa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajat Rahmat Jatnika, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor. Ingin menyikapi apa yang terjadi viral di media sosial terkait dengan adanya surat permintaan THR ya dari Kepala Desa Kelapa Nunggal, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Kami tegaskan bahwa pertama, Bupati Bogor sudah membuat edaran ya pada tanggal 24 Maret terkait dengan larangan ya, kaitan dengan permintaan THR secara eksplisit di dalamnya bagi ASN atau perangkat desa dan yang memang melayani masyarakat untuk tidak melaksanakan permintaan ya THR tersebut. Yang kedua, tentunya dengan mencikapi apa yang terjadi, pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan langkah-langkah terhadap kepala desa tersebut. Oleh karena itu saya perintahkan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor untuk menangani permasalahan ini sehingga bisa diperoleh suatu informasi yang tegas dan langkah-langkah yang bisa meningkatkan kewibawaan pemerintah Kabupaten Bogor ke depan. Setelah itu, demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, luar biasa ya, ketegasan dan respon cepat Kang Deddy Mulyadi. Dan ketegasan Kang Deddy ini bukan hanya ditunjukkan kepada kepala desa, namun Kang Deddy juga telah menindak tegas Wali Kota Depok yang telah melakukan pelanggaran. Wali Kota Depok, Pak, membolehkan ASN untuk membawa mobil dinas. Ya begini, kan dia Pak Wali Kota ini berargumentasi tidak semua ASN itu punya mobil dinas. Tetapi pemegang mobil dinas itu rata-rata pejabat eselon 3 dan eselon 2. Karena eselon 4 nggak ada mobil dinas. Kecuali kalau UPTD di kabupaten kota yang PU itu punya mobil dinas bak yang biasa ngangkut pasir, ya kan? Tunjangannya cukup, gitu loh. Kalau tunjangan ASN eselon 3, eselon 2 itu cukup, nggak mungkin nggak punya mobil. Kalau masih punya mobil, ngapain pakai mobil dinas? Sederhana logikanya. Tapi diatensi oleh KPK sendiri, Pak. Untuk... Ya artinya kan itu salah tindakan itu, gitu loh. Itu salah. Nggak boleh mobil dinas itu untuk kepentingan dinas, titik. Tidak untuk kepentingan yang lain. Ada teguran, Pak? Ya. Teguran mungkin dari Pak Buk. Tadi malam sudah saya tegur. Nanti nggak boleh ada pernyataan yang seperti itu lagi. Itu membuka ruang pada kebijakan-kebijakan yang lainnya. Nanti abai. Kan begini resikonya. Kalau gimana kalau mobilnya di jalannya mengalami problem, kan menjadi resiko itu negara loh keuangannya. Harus dipertanggungjawabkan. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kalau ada argumentasi tidak semua ASN punya mobil dinas, yang punya mobil dinas itu adalah pejabat eselon 3 dan 2. Dan semua eselon 3 dan 2 itu kalau tidak punya mobil berarti ngelola uangnya nggak bener. Artinya mengabaikan instruksi gubernur, Pak? Iya dong, abai. Ya. Dan berikut adalah pernyataan keliru Wali Kota Depok yang sampai membuat Kang Deddy geram. Sebagai apresiasi atas pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan. Yang kedua, kepada Pak pimpinan teman-teman yang memang dipercaya pegang kendaraan dinas. Pertama, ya nggak semua mereka juga punya kendaraan dinas, kendaraan, sehingga diharapkan bisa membantu sebagai apresiasi atas pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan. Yang kedua, juga diharapkan akan bisa memudahkan mereka kembali ke Depok gitu ya, sehingga tidak terhambat masalah transportasi. Ya, itu yang kedua. Ya, yang ketiga, kami tetap meminta bertanggung jawab terhadap kendaraan dinasnya. Saat ini udah berapa, Pak, yang dipakai mobil dinas? Mungkin udah ada yang pakai? Nah, prinsipnya kita mereka bertanggung jawab terhadap mobil dinas masing-masing lah gitu. Jadi nggak ada yang khusus, nggak sampai detail siapa yang bawa pulang, siapa itu belum sampai ke situ sih. Kita memang tidak seperti itu. Prinsipnya mau bawa pulang kampung atau tetap nggak dibawa kemana-mana, ya pertanggungjawaban terhadap mobil dinas melekat terhadap yang diamanahkan. Artinya kalau terjadi hal yang tidak diinginkan hilang, ya itu menjadi tanggung jawab mereka, sehingga harus mengembalikan kerugian negara kalau memang itu terjadi gitu. Dan tindakan tegas dan cepat Kang Deddy ini juga sampai mendapatkan sorotan dari Wamendagri. Mobil dinas itu aset negara, fasilitas negara yang semestinya digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan tugas dan pelayanan publik. Jadi kalau tidak terkait dengan tugas, pelayanan publik, apalagi pelayanan pribadi, ya seharusnya tidak digunakan. Apalagi ada risiko kerusakan yang mungkin akan berdampak pada kerugian negara gitu ya. Jadi kami meminta kepada seluruh kepala daerah untuk memperhatikan hal ini, menjaga hal ini. Ini sudah aturan yang tidak berubah gitu ya. Ya, kita akan tegur ya. Sanksinya tentu disampaikan nanti oleh pembina kepegawaian masing-masing. Pak Gubernur nanti pasti akan memberikan sanksinya. Wah, luar biasa ya. Ya, jadi ini kabar terbaru untuk tanah air. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira bagaimana pendapatnya? Teman-teman seneng nggak? Atau jangan-jangan punya pendapat lain? Bantu dong berikan pendapat beserta alasannya di kolom komentar ya. Karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman berpotensi besar untuk tersampaikan ke pemerintah. Oke, jadi itulah info update untuk Kang Deddy Mulyadi. Saya, pemerintah Provinsi Jawa Barat, bersedia mengeluarkan uang berapapun demi ketenangan rakyat Jawa Barat. Oke, masih banyak menonton, jangan lupa untuk di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.